alhamdulillah ya pada baik semua, karena di masa pandemi ini kita emang harus tetap baik untuk menjaga imun. Sebelumnya makasih banget nih udah hadir di acara podcast Bincang-Bincang Santai bareng gue Amanda, yang pastinya pasti pada sibuk tapi nyempetin waktunya. Nah, podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Asik. Yang pertama tuh ada Hilda Sabrina. Tangannya. Ada Julia Putri Emil. Hai. Ada Ananda Asri. Hai. Ada Ratu Nabila. Hai. Hai. Dan yang terakhir ada Nadila Eka. Hai. Aduh, kayaknya kalau dilihat dari muka-muka itu emang lagi pada happy gitu, lagi pada sehat ya. Semangat 45 banget nih. Oke. Malam ini tuh gue pengen ngajakin kalian diskusi mengenai teori-teori Karl Marx yang mengenai kelas sosial. Gitu. Sebelumnya kalian udah pada tahu kan Karl Marx itu siapa? Tahu dong. Tahu banget dong pastinya. Karena kan kita udah sering belajar ya. Sebelumnya pengen ngasih tahu nih apa sih teori Karl Marx yang mengenai kelas sosial ini. Nah, latar belakang pemikirannya itu adalah adanya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh para pengusaha atau pemilik modal, atau disebut juga kaum kapitalis atau kaum borjuis terhadap kaum buruh atau kaum proletar. Nah, para buruh bekerja dengan jam kerja yang ditetapkan oleh para pengusaha yang seenak hati mereka. Yaitu bukan hanya itu, upah yang diberikan juga tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan. Ini tuh kayak kalau misalnya sekarang masih ada tuh kayaknya parah banget ya, udah nggak manusiawi banget sih. Bener parah banget. Sebelumnya gue pengen nanya nih, menurut kalian kalau kalian ada yang tahu gimana sih menurut kalian tentang kelas sosial Karl Marx ini? Kalau menurut gue ya tentang Marxis political economy ini tuh bener-bener ngebedain banget ya kaum borjuis sama kaum proletarnya, bener-bener kasta kelas sosialnya itu kelihatan banget sih kayak yang gue bilang juga gitu. Jadi yang paling menonjol itu emang antar kelas, perbedaan antar kelas di antara keduanya itu yang paling kelihatan. Nah, gue juga mau nambahin nih, selain itu juga kan adanya perbedaan kelas itu bisa menyebabkan kesenjangan sosial gitu kan ya. Jadi ya adanya antar perbedaan kasta lah istilahnya gitu sih kalau menurut gue. Benar-benar. Karena di sini tuh kayak kaum kapitalis tuh ngerasa dirinya tuh paling hebat gitu daripada kaum yang lain. Dia tuh parah banget. Iya benar banget. Iya benar banget, gue setuju banget karena emang perbedaan ini antara kelas kaum borjuis dan proletar ini tuh emang kita ulas sedikit ya malam ini ya dengan presentasi film ya kan. Sebelumnya kalian udah pernah nonton belum sih Crazy Rich Asian? Udah dong. Filmnya seru banget. Itu Film yang seru sih dan worth to watch buat gue. Iya benar banget. Terus relate banget nggak sih sama yang bakal kita bahas hari ini? Iya, Bener banget. Iya bener banget. Crazy Rich Asian itu banyak juga sweet romance-nya, tapi juga ada nih hubungannya sama Karl Marx ini, sama kelas sosial ini. Oke, gue pengen malam ini tuh gue pengen nanya pendapat kalian gimana sih representasi kelas sosial ini sama film Crazy Rich Asian gitu kan. Gue mau nanya dulu nih dari Ananda, gimana sih pendapatnya? Dari gue ya. Jadi dari gue nonton film Crazy Rich Asian ini ya, kata gue benar-benar merepresentasikan teori political ekonominya Karl Marx yang Marxis ini, karena pertama-tama itu sangat kerasa perbedaan sama orang yang kaya, nyanyi si Nick Yong ya dan keluarganya sama si Rachel Chu. Apalagi tuh ada salah satu adegan atau scene dimana tuh ada bikin acara kayak gitu loh. Nah itu tuh ngundang tamu. Nah sedangkan tamu dan rumahnya itu adalah kelasnya tuh sama mereka, sama keluarganya Nick Yong. Nah hal itu tuh jadi kayak salah satu simbol bahwa orang-orang yang kapitalis atau borjuis itu tuh hanya ingin dengan orang kaya lainnya,
hanya ingin dengan yang setara sama dia gitu loh menurut gue. Dari gue nonton film itu tuh kayak gitu. Jadi apa sih simbol rumah besar, rumah megah, sama tamu-tamu yang diundang itu aja udah bisa mencirikan suatu perbedaan antara kelas sosial yang ada di dalam film tersebut. Menurut gue sih gitu. Iya benar banget kayak dari rumahnya aja si Nick Yong ini tuh gila. Itu benar-benar yang dari hutan ke dalamnya lagi rumah gedong itu menunjukkan bahwa emang Private banget ya. kayak banget ya. Rasta kaya udah gitu keluarga Nick Yong itu punya power, punya maksudnya kayak keluarga terpandang yang istilahnya kayak yang Kekuasaan. Nah, bener banget, setuju banget. Nah, sebelumnya gue pengen nambahin juga nih. Nah, karena itu kelas sosial itu timbul karena adanya perbedaan dalam penghormatan dan status sosialnya gitu. Misalnya seorang anggota masyarakat yang dipandang terhormat karena memiliki status sosial tinggi. Nah, sama juga nih kayak keluarga Nick Yong. Emang bener-bener keluarga Nick Yong itu dianggap yang punya dipandang kayak ya udah gitu lo keluarga lo kaya gitu loh ya lo bisa apapun jadi kayak istilahnya ya lo punya power yang tadi gue bilang. Nah selanjutnya karena Ananda udah gue pengen nanya dong sama Filza Sabrina nih gimana nih pendapat kamu Nih ngomongin tentang kaum kapitalis, kalian tau sih ada scene yang pesawat itu yang si Nick bawa jet pribadi. Iya. Jadi dia tuh bikin banget kalau itu kaum kapitalis karena kayak kaum kapitalis itu kalau punya segalanya gitu nggak sih yang orang lain tuh nggak dimilikin. Katanya sini punya jet pribadi yang keren banget. Terus dia juga pakai mobil sport yang benar-benar harganya tuh ya baik kalau di lagi sampai 7 miliar. Wah, mahal banget. Benar-benar ya. Di sini tuh emang dia kelihatan punya kelas gitu. Itu sih kalau dari yang kalau gue lihat dari simbol-simbol yang ada di film Crazy Rich Asian. ya bener banget emang itu kan mobil-mobil orang kaya ya yang maksudnya yang kayak oh my god sangat-sangat wah banget kalau kita lihat itu kayak Mercedes-Benz itu kayak udah menunjukkan kayak emang keluarga Nick Yong tuh kaya banget. Bener banget. Itu mobil yang ini ya, mobil-mobil yang biasanya punya sama orang yang tentunya kelasnya tuh bukan kelas ecek-ecek kayak gitu. Iya benar. Yang berkelas banget gitu ya. Kelas banget. Keluar pagar aja tuh langsung wah gila nih orang kaya nih pasti nih gitu. Pas Limited ya. kelihatan banget dia borjuisnya tuh bener ada. banget ketahuan banget kayak orang kaya. Kalau kita tuh taunya tuh kayak wah nih pasti orang kaya ini udah ketahuan banget gak sih dari performanya bahkan dari bajunya yang dia pakai tuh wah emang udah ketahuan banget. Nah Tapi kalau ada mereknya kayak kelihatan Betul banget. Bener banget. Nah kalau dari Julia gimana nih Julia? Nah kalau gue juga lihat nih Man ada scene di mana tuh waktu malam-malam sebelum pernikahan itu ada bunga hantuat Tanhua yang mekarnya tuh malam-malam. Terus bunganya itu kayak udah mulai langka gitu. Terus dipercaya di filmnya itu sebagai bunga yang abadi. Terus nunjukin kalau di filmnya itu keluarga si Nick Yong itu adalah keluarga yang punya dan nunjukin kalau keluarga itu punya kelas sosial yang tinggi. Itu sih. Ya benar-benar. Ya setuju banget yang ada scene bunga mekar itu kayak itu kan bunga yang langka banget. Nah keluarga si Nick Yong ini punya dan pada saat itu juga bunga-bunganya lagi mekar gitu. Itu menurut gue yang kayak oh my god emang bener-bener keluarga Nick Yong tuh kayaknya bukan kaya yang udah lu kaya bener-bener kayaknya kaya banget gak sih? Bener-bener kayak berasal dari keluarga yang kapitalis yang punya golongan ekonomi yang kuat banget gak sih? Iya bener banget emang ketahuan juga sih antara emang sebenarnya kalau dilihat dari kalau teori kalau masa ini antara kaum borjuis dan proletar emang cocok banget antara si keluarganya Nick Yong sama Rahel Chu pacarnya itu sangat emang kelihatan banget ya dari background keluarganya Nick Yong dan background keluarganya Rahel Chu udah ketahuan banget nih yang mana borjuis yang mana proletar itu sebenarnya udah menentukan bahwa emang saat mereka pacaran itu adanya kelas sosial gitu. Nah kalau misalnya dari Julia kan udah nih, gue pengen tanya dong dari Ratu ini gimana sih Ratu? Nah ya, kan tadi udah bahas ya tentang kelihatan bahwa borjuis mana yang
kelas bawah juga. Nah, aku juga ingat nih ada satu scene yang mana keluarga Nick ini mengadakan pesta kan ya, pesta besar-besaran, tapi itu tamunya itu sangat terbatas dan juga yang hadir hanya kolega-kolega yang sangat penting dan juga keluarga terdekatnya doang. Nah, itu tuh menandakan banget gak sih kalau ternyata di pesta itu ada sistem kasta yang kelihatan, walaupun mereka memamerkan kekayaannya, hanya di situ pestanya cuma akan jadi ajang pamer gak sih? Ajang pamer Dan juga kayak kelihatan juga waktu ketemu sama neneknya ya kan ya, itu ada ketemu neneknya kan, pacarnya Nick itu, jadi kelihatan banget ya merendahkan si Rachelnya ini. Rachel karena bukan kalau jadi ingat. mereka ya. Bener-bener banget. Si benar. Iya, Bener banget. benar-benar. Jadi emang di pesta itu juga ajang pamer juga ya. Bahkan saudara pun itu saling ajang pamer di keluarga Nick Young. Jadi menurut gue juga sendiri tuh kayak yalah, seharusnya kan pesta kan ya sebagai, kalau kita mah juga sebagai apa ya, silaturahmi lah. Tapi kalau di keluarga Iya, itu benar. adalah suatu ajang pamer nih gitu kan. Pamer, Dari iya, brand-brand yang maksudnya kayak baju aja dari desainer terkenal, terus tas-tas, bahkan dari aksesoris juga pun pasti yang mahal-mahal yang pasti untuk di ajang pamerin. Ya kayak buat apa sih saudara sendiri yang buat pamer-pamer. Tapi Iya, ya benar-benar. kalau di keluarga Nick Young ini kolega bahkan saudara pun juga itu tuh baju penampilan itu mempresentasikan bahwa ya itu gitu loh, ya itu kekayaan lo, ya nggak sih? Iya, Benar banget. Bener Padahal banget. sama-sama kaya ya, tapi kayanya itu kayak masih ada kaya di atas ada tingkatan lagi. Ada Iya, tingkatannya betul. lagi di atasnya. Iya, bahkan menurut gue kayak ya udah kayak lo nggak usah nunjukin bahwa keluarga Nick Young kaya, tapi kita semua udah pada tahu kalau lo tuh kaya gitu loh. Iya. Ya kan? puncak kekayaan. Iya, Iya, betul selain tuh. selain yang tadi Ratu bilang tuh, kalau misalnya emang kolega-kolega gitu ya, pesta yang dilakuin sama keluarga Nick Young tuh emang privat banget nih, yang istilahnya tuh yang ya udahlah yang setara gitu loh, kelas yang setara, nggak mau tuh ada yang setara yang kelas di bawahnya keluarga Nick Young, kayak pasti kolega-koleganya yang kayak pada keren-keren yang mungkin kerja sama perusahaan-perusahaan yang dibuat sama keluarga Nick Young, ya kan? Benar. Jadi memang itu udah ketahuan banget nih antara kaum kapitalisnya. Dari kaum borjuisnya ya. Iya, Bisa kelihatan keluar. Nah, kalau dari Najila sendiri gimana sih nih tentang ini? Gua kan nonton tuh film di mana tuh ada satu adegan Rachel itu datang ke rumah Nick kan. Nah, dia itu dianterin tuh sama temennya naik mobil yang jenisnya itu Audi R8 F10 Plus yang harganya sekisaran 8,2 miliar. Nah, kalau dia udah datang di rumahnya Nick, ada pelayan Viset kayak semacam tukang parkir gitulah istilahnya untuk kaum borjuis ini. Jadi tuh yang bisa menggunakan pelayanan Viset ini tuh hanya bisa kaum borjuis ini. Nah, kaum bawah, kelas bawah itu nggak bisa gitu sih. Kalau itu ini ya jadinya kayak beda ya haknya ya, padahal banget, sama-sama iya. manusia, cuman karena hartanya beda jadi Bener banget. Nah, kayak kalau di pesta-pesta kayak gitu tuh emang sebenarnya ada khusus kayak orang yang untuk valet kayak parkir, karena menurut mereka itu kayak ya udah itu bukan kerjaan gue untuk memarkirkan mobil sendiri gitu. Tugas gue adalah ya udah gue turun dan gue langsung ke pesta itu. Bahkan kayak di mall-mall Indonesia juga pun banyak yang valet-valet kayak gitu, kayak di Plaza Senayan atau Senayan City itu kayak mobil yang benar-benar mewah tuh punya parkir khusus sendiri. Ya udah plak mobil mewah, BMW, Spesial ya. Mercy. bedain ya. Jadi agak dibedain. Aja tuh, waduh, mobil yang istilahnya yang elit lah ya, yang kelas banget tuh kayak wah berjejaran kayak Mercy, BMW, terus kayak ada Audi juga itu yang keren banget, karena mungkin menurut mereka ya udahlah gue nggak ada naung-naungan nih buat yang kayak parkiran kayak ya udah not my business banget ya sih, bukan kelas gue untuk parkirin gitu kan. Dan mereka juga punya duit buat nyewa orang. Iya bener banget ya. Pokoknya udah deh, punya privilege sendiri ya. anggap aja gue ngasih rezeki buat lo gitu, ya nggak sih? Benar. Emang sumpah sebenarnya kayak kalau kayak gitu ya nggak apa-apa ya. Maksudnya kayak bukan nggak apa-apanya, kayak dalam artian ya mungkin mereka ada yang kayak privilege gitu nggak sih, kayak ya udah nih gue punya mobil gitu kan, ya mungkin gue pakai valet aja lah karena gue nggak mau ribet gitu, gitu. Nah di scene juga nunjukin bahwa memang apa ya,
si ibunya Rahel itu ibunya Nikyong itu tidak suka sama Rahel Chu, yaitu pacarnya si Nikyong sendiri, karena ibunya kan maksudnya gimana ya, sebagai ibu mungkin sudah menelusuri nih gimana sih latar belakang pacarnya sendiri, mungkin udah tahu kayak latar belakang si Rahel ini yang ditinggal, yang bapaknya udah nggak ada kan, tinggal sama ibunya, itu menunjukkan bahwa wah emang pacarnya anak gue nih si Nikyong ini nih bukan kelas gue lah, ini kelas bawah banget lah, nggak cocok banget nih kalau dijadiin menantu gitu kan, iya kan? Iya benar. Iya, orang sampai nyewa detektif kan. Iya, ibunya juga mungkin demi mencari latar iya, belakang. ibunya juga mungkin belakangnya, ngerasa iya. malu kan, benar. kelas menantu gue kayaknya bawah banget nih, nggak Level setara. nih istilahnya gitu Iya. nggak sih? Bener banget setuju, kayak tapi sebenarnya kayak ya Allah, rezeki kan gak ada yang tahu ya. Iya bener banget. Nah terus kalau di plagiarisasian ini ada yang mau nambahin gak sih, ada apa aja sih di Kalau gue mau nambahin ini sih dikit aja kali ya, nggak apa-apa ya. Nah, pas ada beberapa adegan yang Rahel Chu-nya tuh datang ke rumahnya Nikyong atau ketemu saudara, pasti ditanya ini Rahel Chu dari perusahaan Chu yang mana, ya nggak sih? Padahal kan, padahal kayak itu bener-bener kayak kelihatan banget kan representasi kelas sosialnya gitu, teori politik ekonomi Marxisnya tuh kelihatan banget, kayak yang dipandang pertama itu dia dari perusahaan mana gitu, bukannya ditanya dulu namanya siapa, atau dia asalnya dari mana, atau apa gitu kan tujuan. Tapi yang pertama ditanya tuh ini Rahel Chu dari perusahaan Chu mana gitu kan, Chu plastik di Taiwan atau di mana. Iya, setnya dulu ya. Iya, aduh bener banget kan, itu sih yang paling jelek banget ya, karena yang paling ditanya kan seharusnya kayak gimana nih, emang asal dari mana, mungkin apa, gimana kabarnya, itu kan suatu basic manner basa-basi ya, tapi ini kayak langsung kayak orang mungkin orang kaya Poin ya. gitu kan, yang sering ketemu kolega, ketemu orang keren gitu, perusahaan langsung ditanya perusahaan mana lo punya, lo CEO mana nih, ya kan? Iya benar banget. Untungnya Rahel juga nggak baperan ya. Perusahaan mana nih? Iya, soalnya kan dia cuma hanya dosen kan. Dia hanya dosen. Iya benar-benar banget, dan itu udah ketahuan banget sih kelas sosialnya. Tapi Kalau Silza gimana Mbak? aku cuma pengen ini sih, garis bawah ini aku keren banget Kak, kalau lihat Nikyong, karena kayak dia low profile banget nggak sih, makanya Rahel tuh Dia low profile. ya sampai nggak nyangka kalau misalnya pacarnya itu tuh ternyata keluarga terpandang gitu. Juga keren banget, soalnya dia juga kayaknya kalau ngeliat ibunya kayak gitu atau keluarga gitu malu banget nggak sih kalau misalnya nanya-nanya apa gitu sama Rahel, kayak pasti malu banget karena dia juga low profile gitu, pakainya juga sederhana. Iya. Harusnya kan kayak gitu ya. Mungkin gak enak banget sama Rahel pas keluarga ternyata benar-benar mandang kelas banget. Gitu sih. Iya. Iya, benar banget. Apalagi Benar banget ya. Rahelnya sempat dirakisin kan ya, Iya, tentang budaya itu. Oh iya. Iya, benar. Kayak di sana tuh Gimana Ratu, gimana? ini gak sih Kak? Iya, yang kayak Chinese Amerika sama Chinese yang kentalnya itu dibedain. Iya benar. Iya mungkin karena keluarganya Nikyong ini kan bener-bener Chinese yang Asia kan ya. Cuma kalau Rahel ini adalah Chinese Amerika gitu, mungkin yang membuat ibunya kayak ya Amerika kenapa gitu loh, kita aja tuh berdarah gitu. Asia Cina gitu loh. Itu selain kelas juga mandang diskriminasi ras gak sih kayak gitu di keluarganya. Keras banget ya, karena menurut gue juga si Nikyongnya ini mungkin ya udah yang kaya adalah orang tuanya, bukan gue nih yang kaya gitu. Dia juga makanya kenapa dia bisa tadi yang dibilang sama Filza kayak low profile gitu, terus kayak dia nutupin bahwa dia memang anak orang kaya tuh kayak mungkin suatu apa ya, slogan dalam diri, ya udah yang kaya adalah orang tua dan yang kaya bukan gue gitu loh, gue hanya menikmati hasil dari orang tua gitu ya nggak sih? Benar. Dia juga mau ngelepas gitu ya, biar dia nggak terlalu bodoh juga gak sih, jadinya depan Rahel. Iya benar-benar banget. Ada yang mau nambahin lagi nggak nih?
Boleh dong, gue menambahin. Jadi dari film Crazy Rich Asian ini kita tuh tahu bahwa adanya kelas sosial ya, perbedaan antara kelas sosial antara kaum borjuis sama proletar. Nah, jadi kita tuh sebagai makhluk sosial pasti butuh orang lain juga kan. Jadi kita tuh harus saling menghargai dan juga menghormati satu sama lain gitu aja sih. Mandang kelas ya Nat ya. Iya, Bener banget. Jadi intinya kalau kita ambil kesimpulan bahwa memang keluarga yang ini tuh ngelihat status sosial banget. Pokoknya semua menantunya dan semua pokoknya generasinya itu harus setara dengan kelas sosial keluarga Nikyong ini gitu. Ini yang menunjukin kayak ya nggak sembarangan gak sih, kayak menantu juga harus yang setara gitu. Makanya Rahel ini tuh yang salah satu yang bisa menggertak ibunya si Nikyong, Mendobrak juga. ya. Bener banget. Sampai akhirnya si ibunya Eleanor itu, ibunya Nikyong akhirnya bahwa sadar kayak ya udahlah gitu, anaknya juga udah sayang gitu. Terus akhirnya Rahelnya juga punya attitude yang baik gitu loh. Enggak yang bad attitude gitu, yang pokoknya Rahel juga sopan banget sama keluarga. Jadi mungkin ibunya juga terbuka nih bahwa mungkin satu sosial itu bukan segalanya, bahwa yang segalanya adalah attitude gitu loh. Jadi banyak banget nih kayak pesan-pesan di Crazy Rich Asian ini, kayak buat apa sih kayak, tapi kalau misalnya miskin dalam segi attitude kan sama aja ya. Sama aja ya lu miskin di mata orang-orang karena attitude jelek. Iya nggak sih? Gak ada artinya. Apa ada yang mau nambahin lagi? Gue cukup sih, gue nggak ada yang mau gue sampaikan. Gue cuma Oke. mungkin dikit deh. Apa ya? Ayo Nanda. Gue cuma mau bilang kalau Crazy Rich Asian ini benar-benar suatu film yang sangat merepresentasikan teori yang tadi dibahas Manda ya, karena dari awal sampai akhir itu benar-benar beda kelasnya, itu kelihatan banget, dan itu tuh benar-benar suatu hal yang harus jadi poin utamanya sih. Ditonjolin banget ya tentang perbedaan. Bener banget. Ini jadi Crazy Rich Asian ini memang benar-benar mengangkat dari teorinya si Karl Marx ini nih, kelas, yaitu sistem kelas yang adanya borjuis dan proletar, dan itu dari setiap scene itu ada banget, kelihatan banget antara perbedaan kaum borjuis dan proletar itu ketahuan banget. Jadi emang cocok banget nih kalau misalnya kita merepresentasikan dalam kelas sosial menurut Karl Marx ya dengan film Crazy Rich Asian ini. Oke. Karena gue udah tahu nih pendapat kalian gitu, dan kalian setuju bahwa adanya teori Karl Marx di film ini, dan makasih banget udah sempetin waktunya, udah berpikiran, berpendapat sama gue sebagai host di acara bincang-bincang santai malam ini. Asik. Oke. Sebelumnya makasih lagi kan tuh jadinya. Yaudah. Oke, makasih ya teman-teman. Thank you juga udah diundang dan berpendapat.